Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Solen 2, episode 130. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Huo Yuhao berdiri di tengah kepungan musuh, menyadari bahwa dirinya tidak punya banyak pilihan selain mengikuti perintah wanita yang memimpin pasukan itu. Ia tahu bahwa menyerah bukan keputusan yang mudah, namun juga paham bahwa musuh tidak berniat membunuhnya secara langsung. Wanita itu melemparkan sepasang borgol emas gelap ke tanah, yang jaraknya hanya 3 meter darinya. Borgol itu dipenuhi gigi-gigi tajam di bagian dalam, sebuah alat bernama belenggu pengekang dewa, benda yang mampu melumpuhkan kekuatan jiwa siapapun yang memakainya. Meskipun ragu, Yuhao perlahan mendekati borgol tersebut. Ia berjalan dengan sangat hati-hati, menyadari bahwa puluhan alat jiwa masih menargetkan tubuhnya. Keraguannya tumbuh ketika ia harus memutuskan apakah akan memakai borgol itu atau tidak. Namun ketika ia melihat tidak ada tanda-tanda musuh akan membiarkannya pergi, ia berpura-pura menyerah. Sesungguhnya, sejak awal ia sudah menyiapkan langkah untuk melarikan diri pada saat yang paling tepat. Ketika borgol itu hanya berjarak 1 inci dari pergelangan tangannya, ia merasakan bahwa jika borgol itu menutup hanya pada 1 tangan saja, kekuatannya akan lumpuh total. Pada momen genting itu, ia membuat keputusan cepat dan memanfaatkan teknik perpindahan Xuanwu yang memberikan kemampuan teleportasi singkat disertai penciptaan pengganti. Sekedip kemudian, tubuhnya menghilang dari tempat semula. Sebagai gantinya, sosok seorang wanita tua muncul di lokasi itu, mengejutkan seluruh insinyur jiwa musuh. Kekacauan pun terjadi. Para insinyur jiwa yang terkunci pada posisi menyerang kehilangan target, membuat sebagian dari mereka menembakkan serangan tanpa sengaja. Serangan-serangan itu justru mengenai penghalang pelindung wanita tua tersebut. Sosok yang ternyata adalah salah satu insinyur jiwa kelas 9. Namun sosok itu bukan lain hanyalah wujud tiruan yang digunakan Yuhao sebagai penyamaran. Di episode selanjutnya, dengan menggunakan kemampuan interferensi spiritual, ia menghapus semua penguncian musuh dan menemukan lokasi asli pemimpin mereka melalui perubahan emosi yang sangat halus. Wanita itu, yang sebelumnya tenang dan sulit dilacak, akhirnya memperlihatkan kekhawatiran ketika keadaan memburuk. Perubahan emosinya itu menjadi petunjuk bagi Yuhao untuk menemukan posisinya. Begitu lokasinya jelas, ia memutuskan satu-satunya cara untuk keluar dari perangkap itu, menangkap pemimpin mereka dan menjadikannya sandera. Yuhao berteleportasi ke belakang seorang wanita berzirah merah, pemimpin tertinggi pasukan tersebut. Ia segera melepaskan serangan spiritual tingkat tinggi untuk menciptakan peluang. Ledakan spiritual besar menghantam para insinyur jiwa di sekitar. Sementara wanita itu mempertahankan diri dengan penghalang spiritualnya. Yuhao lalu melanjutkan dengan serangan sok spiritual, sebuah serangan penuh kekuatan yang mengandalkan mata takdir. Pertahanan wanita itu akhirnya pecah, membuatnya terhuyung. Namun saat Yuhao hendak menangkapnya, Invisible Barrier aktif dan melindunginya. Meski demikian, Yuhao tidak menyerah. Ia melepaskan pelemahan massal untuk melemahkan musuh, disusul serangan es besar yang menghancurkan sebagian pangkalan. Pada saat ini, permaisuri salju muncul dan melindungi Yuhao dari serangan besar yang tiba-tiba dilancarkan musuh. Bersama-sama, mereka menciptakan domain es luas yang membekukan hampir seluruh pangkalan dan memutus semua alat pendeteksi musuh. Di tengah salju yang menyelimuti segalanya, pemimpin itu kembali sadar ketika menyadari identitas Yuhao melalui 7 cincin jiwa yang tak biasa. Ia terkejut, namun keterkejutan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih besar ketika penyamarannya runtuh dan wajah asli Yuhao muncul. Pemimpin itu adalah Juzi, seseorang dari masa lalu Yuhao, seseorang yang pernah mengisi hatinya. Keduanya saling menatap, sama-sama terkejut dan tidak percaya. Pertemuan itu mengguncang hati mereka, namun ancaman dari luar tidak memberi mereka banyak waktu. Perlindungan Juzi hampir habis, dan pasukan besar di luar domain es mulai mendekat. Dengan kondisi ini, Juzi meskipun terkejut dan emosional, memilih untuk menyerahkan dirinya agar Yuhao bisa lolos. Ia tahu bahwa dirinya sebagai marsal akan menjadi sandera kuat yang bisa menghentikan serangan pasukan. Yuhao memahami maksud itu dan memegangnya sebagai sandera. Saat domain es mencair dan salju berhenti menari, seluruh pasukan melihat marsal mereka berada di genggaman musuh. Semua meriam jiwa diarahkan ke Yuhao, tetapi tidak ada satupun yang berani menembak. Yuhao perlahan mundur sambil membawa Juzi, sementara aura pembunuhan yang ia ciptakan membuat seluruh insinyur jiwa ketakutan, hingga akhirnya pasukan membuka jalan untuknya. Setelah berhasil keluar jauh dari perkemahan musuh dan
dan memastikan tak ada yang mengikuti, Yu Hao akhirnya berhenti. Dalam keheningan malam yang menusuk dan angin dingin yang keras, ia melepaskan genggaman dari leher Juzi. Wanita itu berbalik dan langsung memeluknya. Di balik baju zirah dingin itu, ia berkata bahwa ia sangat bahagia karena Yu Hao masih hidup, bahwa ia pernah mengira pemuda itu telah tiada. Saat emosi lama mereka mencuat kembali, Yu Hao hanya bisa terdiam. Setelah bertahun-tahun dalam keadaan penuh bahaya ini, keduanya akhirnya bertemu kembali dengan perasaan yang ternyata belum sepenuhnya hilang. Yu Hao menghapus wujud tiruannya dan menampakkan dirinya yang sebenarnya. Di hadapannya, Juzi berdiri dalam dinginnya salju, masih memancarkan ketenangan seorang pemimpin pasukan besar. Keduanya saling menatap dalam diam, sebuah pertemuan yang seharusnya tak terjadi, namun tetap tak bisa dihindari. Dalam tatapan itu, mata Juzi terlihat bersemangat, sementara mata Yu Hao justru dipenuhi ratapan dan kenangan lama yang masih membekas. Ia teringat saat-saat ketika ia menyelamatkan Juzi di masa lalu, ketika keduanya bertarung melawan binatang buas dan mempertaruhkan nyawa bersama. Waktu telah berlalu, namun bayangan itu masih jelas melekat di pikirannya. Juzi kemudian menjelaskan kehidupannya selama ini, statusnya di Kekaisaran Matahari Bulan, kepercayaannya di mata Sutiandran, serta bagaimana ia bisa memimpin pasukan besar meski hanya seorang wanita muda. Ia bahkan mengungkapkan rahasia besar tentang kaisarnya, cedera lama yang membuatnya lumpuh dan tidak dapat memiliki keturunan. Rahasia itu disimpannya sendiri, dan kini ia mempercayakannya pada Yu Hao, seolah menegaskan bahwa posisi Yu Hao di hatinya lebih penting daripada siapapun. Saat keduanya kembali tenggelam dalam percakapan emosional itu, Yu Hao melihat kepedihan dan tekad yang tersimpan dalam diri Juzi. Tekad yang lahir dari masa lalu kelam. Hilangnya keluarga dan kehancuran hidupnya mendorongnya pada satu tujuan, balas dendam terhadap benua yang telah menghancurkan semuanya. Ia memegang keyakinan bahwa perang adalah jalan satu-satunya, bahkan jika dunia harus dibangun kembali di atas sungai darah. Yu Hao mencoba menawarkan jalan lain, berharap Juzi mau meninggalkan semua kebencian itu dan memulai hidup baru bersamanya. Namun rekahan di hati Juzi sudah terlalu dalam. Ia menolak, bersikeras bahwa kebenciannya adalah alasan ia hidup hingga hari ini. Ia bahkan mengungkapkan ambisinya untuk menaklukkan seluruh benua dan menciptakan kedamaian abadi dengan caranya sendiri, meski harus mengorbankan banyak nyawa. Dalam suasana itu, perasaan lama yang pernah tumbuh di antara mereka ikut muncul ke permukaan. Juzi secara terbuka mengaku bahwa Yu Hao adalah satu-satunya pria yang pernah ia sukai, seseorang yang sanggup membuatnya melepaskan topeng kebenciannya sejenak. Ia menawarkan posisi di sisinya jika Yu Hao bersedia membantu ambisinya, bahkan bersedia menjadi wanita di belakangnya jika kelak ia menguasai dunia. Namun Yu Hao menolak dengan tegas. Ia tidak bisa meninggalkan prinsip hidupnya. Baginya, hidup bukan tentang kekuasaan, melainkan melindungi orang-orang yang tidak bersalah dari kehancuran perang. Keduanya akhirnya menyadari bahwa mereka berdiri di dua jalan berbeda yang tidak lagi mungkin bersinggungan. Meski begitu, emosi tetap menekan hati mereka. Mereka saling mengakui bahwa perasaan pernah tumbuh di antara keduanya. Namun keadaan tidak pernah memberi mereka kesempatan. Juzi semakin larut dalam perasaannya dan mengaku tidak lega berpisah. Dalam keheningan yang penuh luka, ia memohon satu hal, sebuah ciuman perpisahan. Ciuman itu diberikan tanpa penolakan. Namun di balik kelembutan itu, Juzi menyembunyikan rencana lain. Racun yang tidak mematikan tetap sangat kuat meresap ke tubuh Yu Hao, membuat kesadarannya perlahan padam. Ia jatuh ke pelukan Juzi, dan pada saat itu, Juzi mengungkapkan isi hatinya yang terdalam, bahwa ia sangat mencintai Yu Hao dengan sepenuh hati. Namun cinta itu tidak cukup kuat untuk menghentikan ambisi dan dendamnya. Juzi memeluknya erat dalam diam, menikmati saat-saat singkat yang tidak akan pernah terulang. Setelah 15 menit penuh kehangatan dan kebahagiaan yang jarang ia rasakan, ia berdiri kembali. Hatinya kembali membeku, namun tangannya tidak tega membunuh Yu Hao, meski ia tahu pria ini bisa mengancam rencananya. Ia hanya meninggalkan sebuah pukulan kecil dengan paku kuning di pinggang Yu Hao, tanda bahwa ia memilihnya untuk tetap hidup. Ketika Yu Hao akhirnya sadar, pagi telah datang. Ia melihat alat-alat penghangat yang ditinggalkan Juzi di sekelilingnya dan merasakan gelombang hangat yang kontras dengan dinginnya es. Juzi sudah pergi, meninggalkan jejak kehangatan dan luka di hatinya. Namun tugasnya belum selesai. Ia kembali menatap arah pasukan Kekaisaran Matahari Bulan dan meneguhkan tekadnya. Meskipun perasaannya pada Juzi masih ada, ia tidak bisa membiarkan ambisi perempuan itu menghancurkan dunia. Ia harus menghentikannya. Ratu Salju muncul dan menegurnya karena kelembutan hatinya. Tetapi Yu Hao tetap berpegang pada keyakinannya. Ia kemudian melanjutkan misinya, mengamati gerak-gerik pasukan Kekaisaran Matahari Bulan dan menemukan tujuan mereka. Sebuah urat logam langka yang sangat berharga.
yang dapat memperkuat kekuatan mereka dalam membangun alat jiwa. Dengan bantuan kedua Ratu Es, ia memutuskan untuk pergi ke inti utara ekstrim, tempat kekuatan salju dan es berakar, untuk memikirkan cara menghentikan rencana tersebut. Sementara itu, Juzi berada di dalam tenda komandonya, memberikan perintah demi perintah dengan tenang. Ia memahami Yu Hao lebih baik dari siapapun, dan tahu bahwa pemuda itu akan mencoba menggagalkan rencananya. Meski begitu, ia justru merasa bersemangat. Pertarungan melawan Yu Hao akan menjadi ujian terbesar mereka. Pertarungan antara cinta lama dan jalan hidup yang bertolak belakang. Di dalam hatinya, Juzi menyimpan rahasia mendalam yang tidak diketahui siapapun. Di balik ambisinya menaklukkan dunia, ada satu hal yang tetap ia genggam erat. Kebahagiaan singkat yang dirasakannya saat bersama Yu Hao. Kenangan itu akan selalu ia simpan, bahkan jika keduanya harus bertemu sebagai musuh di medan perang. Hari demi hari berlalu, tanpa tanda-tanda kemunculan Yu Hao. Dari sudut pandang Juzi, seharusnya Yu Hao sudah bergerak, setidaknya melakukan serangan kecil atau menghancurkan beberapa alat pengawasan musuh. Namun 5 hari telah lewat dan ia tidak muncul sama sekali. Sementara itu, rencana yang disusun Juzi berjalan lancar. Pasukan mulai mengekstraksi logam langka dari tambang yang memprosesnya langsung di lokasi. Karena jarak dan kondisi utara ekstrim yang mengerikan membuat transportasi sangat sulit. Semua hasilnya akan dibawa ke keluarga kerajaan sesuai perjanjian rahasia antara Juzi dan Su Tianran. Namun ketidakhadiran Yu Hao membuat Juzi gelisah. Baginya, Yu Hao bukan tipe orang yang menyerah atau mundur begitu saja. Ia lebih suka menghadapi Yu Hao secara langsung daripada merasa kehilangan jejaknya lagi. Dengan kekuasaan penuh atas pasukan, ia bisa memastikan bahwa tidak ada yang menyakiti Yu Hao jika mereka bertemu di medan perang. Justru pikiran bahwa Yu Hao mungkin benar-benar pergi membuatnya tidak tenang. Sementara itu, jauh dari pasukan Matahari Bulan, Wo Yu Hao terus bergerak menuju inti wilayah utara ekstrim. 3 hari perjalanan tanpa henti membawanya semakin dalam ke daerah paling berbahaya di wilayah itu. Binatang buas yang biasanya mengancam tak lagi berani mendekat. Karena Yu Hao meniru aura Permaisuri Es, salah satu penguasa tertinggi utara ekstrim. Semakin dekat dengan inti wilayah, udara berubah drastis. Angin badai yang menggigit dan hembusan dahsyat langsung menghantamnya begitu ia mencoba terbang. Hembusan itu begitu kuat hingga ia terlempar tinggi ke langit dan hampir hancur berkeping-keping jika bukan karena tubuhnya yang kuat dan kekuatan esnya. Pengalaman itu membuatnya sadar bahwa terbang di wilayah ini sama saja dengan bunuh diri. Ia akhirnya memilih berjalan di tanah, tempat angin sedikit lebih bersahabat. Saat melangkah, ia teringat masa lalunya. Dulu, hanya lingkungan di tempat ini saja sudah cukup untuk membunuhnya berkali-kali. Kini, 10 tahun kemudian, ia bisa menahan suhu mematikan itu tanpa bantuan siapapun. Bahkan didampingi 2 Raja Langit, Permaisuri Es dan Permaisuri Salju. Hal itu membuatnya sadar betapa besar ia telah berkembang. Dalam perjalanan itu, ia merasakan kehidupan kuat di kejauhan. Sekelompok beruang utara ekstrim, makhluk besar dengan bulu tebal dan tubuh raksasa yang melesat cepat ke arahnya. Mereka menganggapnya sebagai mangsa. Setelah mencium aroma manusia dari kejauhan, Wo Yu Hao sempat tergoda untuk membalas. Bahkan sempat memikirkan betapa lezatnya cakar beruang itu, yang terkenal sebagai makanan mahal dan bergizi. Namun Permaisuri Es dan Permaisuri Salju melarangnya menyakiti makhluk-makhluk itu karena mereka merupakan salah satu spesies penting. Bagi keseimbangan utara ekstrim. Ketika beruang-beruang itu mendekat, Yu Hao mengingat betapa kuatnya mereka, bahkan mampu menyaingi binatang jiwa 10.000 tahun. Saat pertempuran nyaris terjadi, Permaisuri Es akhirnya melepaskan auranya. Seketika, semua beruang itu berhenti menyerang dan tunduk tanpa berani bergerak. Bahkan beruang kecil yang paling muda pun langsung tiarap ketakutan. Dengan satu perintah lembut, Permaisuri Es membuat mereka pergi untuk menyampaikan pesan kepada yang lain. Perjalanan berlanjut hingga Permaisuri Salju mulai bergerak naik ke udara. Ia menari di tengah badai es, membuat angin yang seharusnya mengerikan berubah lembut. Seluruh dunia di sekelilingnya berubah menjadi biru, seakan-akan seluruh es dan salju tunduk pada kehadirannya. Pemandangannya begitu indah hingga Yu Hao merasa sedang menyaksikan keajaiban yang memukau dalam hidupnya. Tarian itu memancarkan kekuatan murni, membuatnya tersentuh sekaligus teringat bahwa Permaisuri Salju bukan sekedar roh pendampingnya. Ia adalah penguasa sejati utara ekstrim. Ketika tarian selesai, gelombang energi kehidupan muncul dari kejauhan. Ribuan makhluk jiwa bergerak mendekat, berkumpul dari segala penjuru.
Binatang terbang, makhluk darat, beruang besar dan kecil, semuanya berdatangan, memenuhi dataran es sejauh mata memandang. Ini adalah pemandangan yang sangat jarang terjadi, bahkan lebih luar biasa daripada gelombang binatang hutan bintang besar dau. Seluruh makhluk itu berhenti sekitar 1000 meter dari mereka, lalu bersujud dengan hormat. Mereka membentuk lingkaran raksasa, seakan membuat panggung khusus untuk permaisuri salju dan permaisuri es. Tidak ada suara keras, hanya desir napas ribuan binatang yang dipenuhi kekaguman. Seekor beruang raksasa setinggi bukit muncul, membuka jalan di antara makhluk lain. Sosoknya besar dan berwibawa, namun begitu melihat permaisuri salju, ia langsung merunduk rendah, menunjukkan penghormatan mutlak. Seekor beruang raksasa setinggi bukit muncul, membuka jalan di antara makhluk lain. Sosoknya besar dan berwibawa, namun begitu melihat permaisuri salju, ia langsung merunduk rendah, menunjukkan penghormatan mutlak. Ia mendekat perlahan, tubuhnya yang besar bergerak seperti gunung kecil hidup. Huo Yuhao bisa merasakan bahwa beruang ini adalah makhluk jiwa 100.000 tahun, salah satu yang terkuat di utara ekstrim. Namun, bahkan makhluk sebesar itu bersujud tanpa ragu di hadapan permaisuri salju. Saat itu, Yuhao benar-benar menyadari kedudukan permaisuri salju. Ia bukan lagi putri salju kecil yang dulu selalu bersamanya saat masih lemah. Ia adalah penguasa mutlak utara ekstrim, makhluk yang ditakuti dan dihormati oleh ribuan jiwa buas. Perubahan ini membuat Yuhao merasa bangga sekaligus sedih. Ia merindukan sosok kecil yang dulu memanggilnya seperti seorang ayah. Namun kenyataannya, yang berdiri di hadapannya kini adalah permaisuri salju, ratu yang ditakuti seluruh dataran es. Semua makhluk jiwa bersujud, ribuan kepala menunduk kepada dua penguasa mereka. Dan di tengah lingkaran besar itu, permaisuri salju berdiri tegak dan anggun, seperti perwujudan es dan salju itu sendiri, memimpin kerajaan putih yang membentang hingga ke ujung dunia. Permaisuri salju tersenyum lembut, senyum yang terasa seperti bunga yang mekar di tengah hamparan es. Semua binatang buas yang berada di sekitarnya serempak menghela nafas lega. Mereka ikut merasakan kebahagiaannya dan atmosfer tegang yang sempat menyelimuti tempat itu perlahan memudar. Di hadapannya, seekor beruang es raksasa tampak sangat senang ketika permaisuri salju mengelus hidung besarnya dengan penuh kasih sayang. Beruang ini, yang disebut bayi kecil, tampak begitu dekat dengannya seolah hubungan mereka telah terbentuk sejak lama. Huo Yuhao terkejut melihat kedekatan ini. Ia baru menyadari bahwa bayi kecil bukan sekedar binatang buas kuat, melainkan sosok yang telah hidup ratusan ribu tahun dan dianggap seperti anak oleh permaisuri salju. Penjelasan dari permaisuri es membuatnya memahami bahwa bayi kecil telah bersama permaisuri salju sejak masih kecil dan kini memimpin wilayahnya sendiri, namun tetap menghormati sang ratu seperti seorang ibu. Saat bayi kecil menikmati belayan permaisuri salju, gerombolan binatang buas tiba-tiba membuka jalan ketika sebuah sosok raksasa muncul dari kejauhan. Binatang itu jauh lebih besar dibandingkan bayi kecil, tingginya mencapai lebih dari 100 meter. Tubuhnya ditutupi bulu putih tebal, tetapi bentuk tubuh dan wajahnya memiliki kemiripan dengan manusia. Meski tetap terlihat buas dengan sepasang taring besar, di belakangnya ratusan makhluk serupa berbaris mengikuti kedatangannya. Mereka adalah iblis salju Titan, suku raksasa yang sangat kuat dan dikenal di seluruh benua ekstrim. Suku raksasa yang sangat kuat dan dikenal di seluruh utara ekstrim. Ketika raksasa itu tiba di lingkaran dalam, ia menunjukkan rasa hormat yang sangat besar kepada permaisuri salju. Semua bangsanya ikut berlutut di belakangnya. Melihat itu, Huo Yuhao bisa merasakan betapa besar wibawa permaisuri salju. Bahkan raja-raja kuat seperti Raja Iblis Salju Titan dan Raja Beruang Es yang berada di puncak rantai makanan pun tunduk sepenuhnya. Permaisuri salju kemudian mengumpulkan semua binatang buas untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Ia mengumumkan bahwa ia akan memasuki masa kultivasi tertutup, sebuah upaya terakhir untuk menembus batas kekuatan yang selama ini menghalanginya. Namun kesempatan itu sangat kecil dan bisa berarti akhir dari keberadaannya. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya telah memilih penerus, Raja Iblis Salju Titan, untuk menggantikan posisinya sebagai penguasa utara ekstrim. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Solen 2 episode 130. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.